Di sekeliling kita, banyak dijumpai anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan layak. Jangankan untuk bersekolah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka saja rasanya membutuhkan perjuangan. Dengan jarak tempuh sekolah yang jauh, sarana belajar yang kurang merata, biaya pendidikan yang kian meningkat, belum lagi fasilitas yang sungguh terbatas bagi adik-adik di pelosok yang sulit dijangkau, maka tak heran pendidikan bukanlah prioritas bagi masyarakat. Padahal, pendidikan adalah salah satu kebutuhan primer manusia. Tak hanya meningkatkan kecerdasan, pendidikan juga mengembangkan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan demi membangun bangsa. Berdasarkan data pada website resmi Badan Pusat Statistik atau BPS, angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan di pedesaan pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,98% untuk siswa SD sederajat, 9,02% untuk siswa SMP sederajat, dan 27,81% untuk siswa SMA sederajat. Adapun jumlah penduduk miskin kabupaten atau kota pada tahun 2020 menunjukkan 1.049,32.000 untuk wilayah Lampung, 775,99.000 untuk wilayah Banten, 713,89.000 untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, dan 1.153,76.000 untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, tim kami akan terfokus pada goal keempat yaitu pendidikan bermutu dan goal ke-10 yaitu mengurangi ketimpangan dari 17 Sustainable Development Goals. Beberapa provinsi yang membutuhkan perhatian diantaranya yaitu Banten, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Langkah awal yang ingin kami ambil melibatkan Provinsi Banten dan Jakarta sebelum akhirnya menyeberang ke Provinsi Lampung dengan fokus utama pemerataan pendidikan bagi adik-adik yang berada di pesisir barat hingga pulau terluar Lampung. Tahap selanjutnya, kami menuju ke Indonesia bagian timur, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dikarenakan sarana pendidikan yang kurang mendukung, tenaga pengajar yang minim, serta daerah yang sulit dijangkau. Solusi kami dalam mengatasi pemerataan pendidikan di Indonesia adalah menciptakan sebuah mobil amfibi yang dapat membawa sarana edukasi bagi adik-adik yang berada di daerah yang sulit dijangkau. Mobil bertipe karavan ini akan dilengkapi dengan 3 buah all-in-one PC, 1 LED proyektor beserta screen, rak buku yang diisi dengan buku edukasi serta dongeng tradisional Indonesia, alat tulis kantor atau ATK, lampu darurat, tenda, baterai untuk menampung energi dari panel surya, 1 buah meja lipat portable, beberapa buah kursi portable, papan tulis, genset, serta berbagai perlengkapan lainnya. Sarana pembelajaran yang membutuhkan tenaga listrik akan diakomodasi dengan baterai isi ulang bertenaga surya. Secara sederhana, cara kerja panel surya adalah dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai. Tenaga listrik yang tersimpan dalam baterai kemudian disalurkan ke berbagai sarana edukasi seperti komputer dan proyektor. Dengan demikian, sistem bisa berjalan meskipun di sore maupun malam hari. Selain di darat, mobil amfibius karavan ini juga dilengkapi dengan pelampung serta propeller sehingga dapat beroperasi di perairan. Demi menjaga ketahanan pelampung yang berfungsi menyeimbangkan mobil amfibius karavan, Hypalon digunakan sebagai bahan utama kedua pelampung. Bahan ini memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap sinar ultraviolet, gesekan, memiliki rentang usia yang lebih lama, serta tahan terhadap polusi kimiawi di perairan dibandingkan dengan PVC. Tubuh bagian bawah amfibius karavan telah dimodifikasi dengan bahan dasar karbon fiber demi mempermudah mengapung, serta abrasi dalam jangka waktu lama di dalam air. Amfibius karavan menggunakan mesin jet agar dapat beroperasi di air.
Air dihisap melalui lubang pipa bagian bawah yang kemudian akan dikeluarkan kembali melewati propeller untuk mendorong laju mobil agar dapat berjalan dengan sempurna. Konsep ini mungkin tidak asing pengaplikasiannya di jet ski. Maka kami menerapkan hal yang sama kepada amphibious caravan yang telah dimodifikasi. Edukasi yang diberikan menggunakan audiovisual mengenai pengetahuan umum dan kebudayaan di Indonesia dengan tujuan menumbuhkan kesadaran dalam melestarikan dan menjaga budaya di Indonesia yang sangat beragam. Fokus materi pembelajaran diarahkan kepada pengetahuan yang dapat digunakan sehari-hari agar dapat diimplementasikan secara nyata. Selain itu, adik-adik dibekali cara mengoperasikan Microsoft Office seperti Word, PowerPoint, Excel, dan sebagainya agar mampu bersaing dengan siswa di kota besar yang cenderung menggunakan media digital dalam rutinitas kesehariannya. Kami mengharapkan dengan rancangan materi yang efisien serta beragam, semangat belajar dan keingintahuan adik-adik akan meningkat sehingga mendorong pertumbuhan daerah pada generasi penerus. Dengan wilayah kepulauan Indonesia yang begitu luas, solusi kami diharapkan dapat mengantarkan pendidikan kepada adik-adik, baik bagi mereka yang berada di kota besar maupun yang berada di daerah yang lebih sulit dijangkau. Oleh karena itu, kedepannya, mobil amphibious caravan akan memperbanyak armada demi mencakup keseluruhan provinsi di Indonesia, terutama untuk daerah pelosok yang sulit dijangkau dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia.